Kamu pernah nggak sih mencatat pengeluaran kamu dalam satu hari, satu bulan, atau bahkan satu tahun? Kira-kira dalam satu tahun sudah berapa kali sih kamu belanja? Apakah kamu tahu ketika kamu belanja atau melakukan kegiatan ekonomi itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional? Kok bisa ya kita belanja berpengaruh terhadap pendapatan nasional? Kira-kira ketika kita belanja terus-menerus, apakah pendapatan nasional akan naik? Atau ketika kita tidak melakukan kegiatan belanja, pendapatan nasional akan turun? Nah, jawabannya, ketika kita belanja, uang yang kita pakai untuk membeli barang atau jasa itu akan dihitung dalam pendapatan rumah tangga konsumen atau RTK. Pendapatan rumah tangga konsumen ini akan menjadi perhitungan pendapatan domestik bruto atau PDB yang akan berpengaruh dalam pendapatan nasional. Lalu, bagaimana dengan kegiatan ekspor dan impor? Mana sih pengaruh ekspor dan impor ini terhadap pendapatan nasional? Nah, untuk yang tersebut, yuk kita pelajari apa sih itu pendapatan nasional, apa-apa aja komponen yang mempengaruhinya, dan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional tersebut. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat atau rumah tangga konsumen di suatu negara pada periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan diartikan sebagai seluruh penerimaan seseorang sebagai balas jasa dalam proses produksi. Nah, tentunya kita masih ingat bahwa balas jasa dalam proses produksi itu dapat berupa upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Maka dari itu, pendapatan nasional dapat juga kita artikan sebagai jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh masyarakat dalam 1 tahun. Atau dapat juga kita artikan bahwa pendapatan nasional adalah hasil dari 4 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atas usahanya memperoleh barang dan jasa selama 1 tahun dalam sebuah negara. Nah, selain itu, pendapatan nasional dapat juga kita artikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara pada periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. Kira-kira apa sih manfaat penghitungan pendapatan nasional? Nah, manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari penghitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, dapat ditentukan pula besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan data pendapatan nasional, kita dapat ketahui bahwa Indonesia merupakan negara pertanian atau sering disebut dengan negara agraris. Sementara itu, Amerika Serikat, negara-negara di Eropa Barat, dan Jepang merupakan negara industri. Manfaat yang kedua yaitu membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Data mengenai pendapatan nasional dibuat setiap tahun. Dengan demikian, kita dapat membandingkan besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi seperti ada tidaknya kenaikan atau penurunan perekonomian, ada tidaknya perubahan struktur ekonomi, pertambahan atau pengurangan kemakmuran material, serta
kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah. Data penghitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain dan antar satu daerah atau provinsi dengan daerah atau provinsi lainnya. Kita dapat membandingkan pendapatan per kapita antara Amerika Serikat dengan Jepang dan pendapatan per kapita antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Perbandingan ini berguna untuk menilai seberapa jauh negara kita tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara lain. Nah, manfaat yang terakhir yaitu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas 6 konsep pendapatan nasional. Konsep yang pertama yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan ini termasuk juga yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan pabriknya masih dalam suatu wilayah di suatu negara. Contohnya, ketika perusahaan X dari Jepang membuka cabang di Indonesia, maka hasil produksi dari perusahaan X akan masuk ke dalam hitungan PDB-nya Indonesia. Konsep pendapatan nasional selanjutnya yaitu PNB atau Produk Nasional Bruto yang bahasa Inggrisnya disebut dengan GNP atau Gross National Product. GNP itu adalah perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk juga yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Contohnya, ketika tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, maka hasil produksi berupa barang dan jasa dari tenaga kerja tersebut akan dihitung dalam PNB-nya Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa PDB itu merupakan perhitungan berdasarkan domestik atau wilayah, sedangkan PNB itu merupakan perhitungan berdasarkan kewarganegaraan atau nasionalisme. Perhitungan PDB ataupun PNB ini masih bersifat kotor atau bruto karena belum memperhitungkan modal. Untuk memproduksi barang dan jasa, tentunya kita menggunakan yang namanya modal. Nah, agar perhitungan kita bersih, tentunya kita harus mengurangkan modal ini terlebih dahulu. Nah, perhitungan bersih ini kita sebut dengan produk nasional neto atau net nasional produk yang disingkat dengan NNP. Nah, NNP ini dapat kita hitung dengan NNP sama dengan PNB dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan yang dimaksud di sini adalah modal yang dipakai selama proses produksi. Dengan menggunakan konsep NNP, kita hanya bisa menghitung hasil produksi barangnya. Nah, untuk menghitung hasil pendapatannya, kita bisa menggunakan Net National Income atau NNI. NNI merupakan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat orang yang memiliki perusahaan. Dalam menghitung NNI, ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung merupakan uang yang didapatkan oleh penjual atau produsen, akan tetapi uang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pendapatan perusahaan karena uang tersebut harus dibayarkan ke pemerintah. Sedangkan subsidi merupakan uang yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen
untuk mengurangi biaya produksi. Nah, subsidi ini dapat dikatakan sebagai pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, NNI dapat kita hitung dengan menggunakan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa NNI itu merupakan uang atau pendapatan perusahaan. Lalu, pendapatan orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut bagaimana? Pendapatan itu disebut dengan pendapatan perorangan atau dalam bahasa Inggrisnya personal income yang disingkat dengan PI. PI merupakan pendapatan nasional tiap-tiap individu yang harus dikurangi dengan pajak perusahaan atau pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, dan iuran jaminan sosial. Kemudian ditambahkan dengan transfer payment. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka PI itu sama dengan NNI dikurangi dengan pajak perusahaan, laba ditahan, dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi dengan iuran jaminan sosial, ditambah dengan transfer payment. PI itu akan sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, di mana semakin besar personal income, maka pendapatan nasional yang diperoleh juga akan semakin besar. Akan tetapi, PI ini harus dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Dalam arti, pajak tersebut harus dibayarkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Nah, setelah dikurangi dengan pajak langsung, maka pendapatan tersebut berubah nama menjadi pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau yang dikenal dengan disposable income yang disingkat dengan DI. DI merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa dan tabungan yang dapat diinvestasikan. Nah, jika dituliskan dalam bentuk rumus, maka DI itu sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa konsep pendapatan nasional itu ada 6. Nah, yang pertama itu adalah Gross Domestic Product atau GDP. Nah, yang kedua ada Gross National Product atau GNP. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Net National Product atau NNP. Yang keempat adalah Net National Income atau NNI. Yang kelima Personal Income atau PI. Dan yang terakhir adalah Disposable Income atau DI. Metode penghitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode penghitungan pendapatan nasional, yaitu metode pendapatan, metode produksi, dan metode pengeluaran. Yang pertama yaitu metode pendapatan. Metode pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan atau pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa pada kurun waktu 1 tahun. Bentuk-bentuk pendapatan atau balas jasa atas faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, balas jasa tenaga kerja yaitu berupa upah dan gaji. Balas jasa tanah berupa hasil sewa. Modal memperoleh keuntungan. Dan terakhir, kewirausahaan atau pengusaha akan memperoleh keuntungan atau laba. Berdasarkan balas jasa dari faktor produksi tersebut, maka pendapatan nasional dengan metode pendapatan ini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, W adalah wage atau upah, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba. Metode yang kedua adalah metode produksi.
Menurut metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa akhir selama 1 tahun. Dalam metode produksi, barang dan jasa dinilai berdasarkan pada harga pasar, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli. Misalnya, ketika membeli sepatu seharga 3 juta, maka harga tersebut merupakan sumbangan produksi sepatu terhadap pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah atau value added masing-masing sektor. Nilai tambah ini dirumuskan sebagai berikut. NP sama dengan NO kurang NI, di mana NT adalah nilai tambah, NO adalah nilai output, dan NI adalah nilai input. Metode yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Adapun yang dihitung bukan setiap transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan hanya nilai jasa dan barang akhir. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode ini didasarkan pada pengeluaran oleh setiap rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption atau pengeluaran konsumsi, I adalah investment, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Perlu diketahui bahwa besarnya pendapatan nasional yang dihitung dengan 3 metode, yaitu metode pendapatan, metode produksi, dan metode pengeluaran, akan menghasilkan nilai atau jumlah yang sama.